Assalamualaikum, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Selamat malam. Selamat malam juga buat Bu Emi. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Emi. Bu Emi sendiri Alhamdulillah. bagaimana kabarnya? Iya, Alhamdulillah, Bu Nisa. Ini Bu Nisa apa Bu Anis? Alhamdulillah. Kayak manggilnya ya? Terserah, bisa Bu Oh, Anis, bisa Bu Nisa. oke. Alhamdulillah, Bu Nisa. Oke. Saya juga sehat. Senang juga dengar kabar Bu Anissa juga sehat ya. Oke. Bu Nisa, ada waktu nggak? Ada Bu, kebetulan ini saya lagi tidak ada acara apa-apa. Hmm, Ada apa ya Bu? Kok tumben Bu Emi? Saya saya sudah santai Bu ini, ini dari tadi. oh, saya pengen ngobrol dengan jenengan, Bu. Eh, Ibu ada waktu kan ya? Sudah santai ya? Ya, Jadi saya nggak ganggu kan ya? tidak, alhamdulillah ini sudah santai, tidak ada Oh, nggih. kerjaan apa-apa, Ibu. Oh, nggih. Ada Eh, sesuatu yang ingin Ibu sampaikan pada saya? iya, Bu. Eh, saya ada ingin sharing dengan Bu Anissa. Ya, tidak lama ya, Bu ya. Gini, Bu. Saya kan ngajarnya IPA di SMP. Ya, Nah, nah eh, di kelas 8 itu pembelajaran IPA-nya itu Bu, kan saya seringnya kenapa? pinginnya praktek ya. Ya, Jadi saya eh, di ini Bu, dalam kegiatan belajar mengajar saya ada masalah dengan murid saya. Kan ada 7 kelas Bu. ya, Nah, kelas 3 kelas itu anak-anaknya sih sudah aktif. Nah, yang 4 kelas itu ketika mengikuti pembelajaran IPA berbasis praktek itu masih ini Bu, beberapa murid itu ada yang kurang aktif begitu. oh, berarti masih terkait dengan kegiatan belajar mengajar dengan murid Ibu ya, Bu? Betul Bu, jadi yang saya rasakan, saya anggap ini perlu saya sharing dengan Bu Anis itu masih terkait dengan pembelajaran IPA Bu. Coba Ibu ceritakan, Bu, bagaimana kejadiannya? Jadi kejadiannya itu ini, menurut saya mapel IPA itu kan kegiatan pembelajaran praktikum itu suatu bagian pembelajaran yang sangat penting Ibu, menurut Ya, saya untuk diikuti murid. Karena dengan praktek itu konsep-konsep yang ada di materi itu bisa lebih memahamkan murid menurut saya. Jadi kegiatan pembelajaran berbasis praktek itu eh, dapat mengembangkan kemampuan keterampilannya, Bu. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja. Harapan saya itu keterampilannya itu terasah. Jadi seimbang ya antara otak kiri dan otak kanannya. Selain lebih memahamkan konsep di materi itu, namun itu Bu, permasalahannya itu ketika murid melakukan praktek itu masih ada yang eh, belum mau untuk melakukan sendiri. Seperti itu, Bu. ya. Oke, Bu. Jadi dari cerita Ibu Emi tadi, bahwasanya murid di sekolahnya Panjenengan itu selama ini pada saat pembelajaran praktikum belum semuanya aktif ya, Bu. Iya, Bu Nisa, belum semuanya aktif. Kira-kira dari percakapan ini, apa yang Ibu ingin
sampaikan, Bu, yang ingin Ibu dapatkan. Jadi gini Bu Nisa, saya ingin ngobrol dengan Bu Anissa itu, saya menginginkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, di kelas saya ya, ketika saya mengajarkan materi praktikum. Terutama ini, pembelajaran yang berbasis praktek ini ada perubahan Bu, seperti itu. Oh, jadi yang diinginkan Ibu Emi itu adanya perubahan. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu Emi inginkan? Eh, karena masalahnya tadi terkait dengan kekurang aktifan murid, maka saya menginginkan adanya perubahan murid saya, yaitu mereka menjadi lebih aktif ketika mengikuti pembelajaran yang berbasis praktek, seperti yang saya eh, sampaikan tadi Bu ya, saya ceritakan tadi, dari 7 kelas itu yang 3 kelas sudah bagus berjalan. Nah, ada 4 kelas itu yang belum bisa maksimal. Saya ambil contoh Bu ya, masih adanya, misalnya kan ketika praktek kita buat kelompok-kelompok Bu. Nah, Ya, ya, ya. di 4 kelas itu walaupun sudah dikelompokkan, harapan saya kan bisa saling membantu istilahnya ya, yang kurang aktif terpacu dengan yang aktif, seperti itu. Namun ketika saya mengelompokkan mereka, masih ada juga anggota kelompok yang tidak aktif. Contohnya tidak mau, demok itu apa Ibu istilahnya? Uh, memegang alat dan bahan yang sudah ada itu dipegang aja itu kadang tidak menyentuh sama sekali itu ada juga Bu. Kemudian ada juga yang sudah disampaikan alat dan bahan yang diperlukan dibawa dari rumah agar pada saat pelaksanaan itu uh, bisa lancar seperti itu ya, tidak menggantungkan dengan kelompok yang lain, misalnya ada kekurang apanya jadi eh, menunggu seperti itu. Nah, kalau dipersiapkan masing-masing kelompok komplit itu ya bisa berjalan dengan lancar. Namun dalam pelaksanaannya itu ada saja yang eh, kelompok beberapa kelompok yang tidak lengkap membawanya atau bahkan ada yang sama sekali tidak membawa Bu, seperti itu. Kemudian ada juga yang ketika sudah diberi waktu silakan anak-anak mulai praktikum seperti itu ya. Itu kok seperti apa ya? Masih menunggu itu, menunggu ada juga yang apa namanya? Atau bingung mungkin ya, bingung tidak melakukan apa-apa seperti itu. Kemudian juga ada yang praktek sambil bercanda, masih bercanda-canda, akhirnya nggak selesai-selesai sesuai waktu yang ditentukan. Ketika time ayo waktunya tinggal 10 menit, 5 menit itu ya kadang abai gitu aja Bu, tidak terus bergegas menyelesaikan apa praktikumnya itu seperti itu. Itu Bu Oke, contoh-contohnya. ya, Iya. ya. Mm-mm. Oke, jadi yang Ibu sampaikan tadi mengenai keaktifan murid dalam pembelajaran berbasis praktikum itu berada di level 10. Kira-kira pada saat ini di sekolah Ibu berada di level berapa? Dengan mengamati apa yang telah saya lakukan untuk pembelajaran IPA berbasis praktikum ini, Bu, masih di level 5. Nggih. Karena saat ini sekolah saya itu masih ada beberapa murid yang masih kesulitan itu jika pada level yang lebih tinggi lagi, seperti itu, Bu. Kira-kira bisa ditingkatkan lagi pada level berapa ya Bu Emi ya? Agar terlihat adanya perubahan pembelajaran berbasis praktikum ini. Menurut saya kira-kira bisa ditingkatkan sampai level 8 atau 9, Bu. Nggih, karena kalau ke level yang lebih tinggi lagi kelihatannya masih
sulit ya untuk yang 4 kelas ini. Iya, Bu. Kira-kira dari level 5 ke level 8 atau 9, usaha apa yang akan Bu Emi lakukan untuk menciptakan perubahan? Bu Emi kira-kira punya ide apa ya? Untuk sampai ke level yang saya harapkan, yaitu 8 atau 9, saya akan berusaha ya dengan terus mengingatkan, nggih, ada beberapa hal yang mesti saya lakukan perubahan ya, rencana saya ya. Yang pertama ya terus mengingatkan kepada mereka, terutama yang belum aktif, nggih, yaitu yang murid yang dalam satu kelompok itu belum mau melakukan, memegang, istilahnya apa ya Bu ya, mempersiapkan, artinya terjun langsung gitu loh Bu, pada saat praktikum itu, ya. Atau ada yang hanya melihat saja secara personal ya, sehingga untuk yang tidak mau memegang itu secara personal saya berusaha, eee, kan tidak semuanya Bu, dalam satu kelompok itu terutama yang tidak mau menyentuh, lah itu ada, masih ada yang seperti itu, maka saya akan melakukan pendekatan secara personal dulu, Bu. Jadi, Oke, ya, dari situ kan saya bisa tahu faktornya mm, apa, ya. secara personal. Kemudian, Nah, Bu, heeh, kem bagaimana? kemudian, secara klasikal juga tetap saya, eee mengingatkan kepada mereka agar lebih aktif lagi secara klasikal ke semuanya. Yang sudah bagus ya saya apresiasi, yang belum saya beri semangati terus. Namun yang, benar-benar belum mau untuk praktek, memegang saja nggak mau itu, saya dekati dulu secara personal dulu, Bu. Ya, Nah, bagus ya Bu Eni. Heeh, oke, untuk kegiatan tersebut, Bu Emi kira-kira memerlukan bantuan apa tidak ya? Bantuan dari orang lain? eee untuk hal ini ya saya tetap memerlukan bantuan, Bu, terutama rekan sejawat saya yaitu sama guru mapel IPA. Dari situ kan saya bisa, ngobrol-ngobrol, apakah yang saya hadapi itu juga, dari rekan saya itu menghadapi hal yang sama, kemudian ketika saya menerapkan seperti ini, apakah teman saya juga pernah melakukan seperti ini, apakah dampaknya juga, eee, artinya apa yang telah rekan saya lakukan itu dampaknya bisa saya adopsi mungkin Bu, seperti itu dengan, melihat karakter-karakter yang agak sama yang dihadapi mungkin bisa saya terapkan juga, seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Emi ingin melaksanakan kegiatan pendekatan individu tersebut, Bu? Iya, menurut saya langkah pertama yang ingin saya lakukan adalah dengan pendekatan individu karena menurut saya itu, dengan pendekatan secara individu saya, mengetahui secara pastinya apa yang melatar belakangi, murid saya itu kok, kurang aktif dalam kegiatan praktikum. Karena menurut saya, dengan pendekatan secara individu itu Bu, saya ingin menimbulkan kesadaran diri dalam murid saya, arti, pentingnya, melakukan pembelajaran IPA yang berbasis praktikum ini. Karena dengan menumbuhkan kesadaran, dari kesadaran murid saya itu, nanti akan menjadikan motivasi tersendiri. Selain saya melakukan, eee, pendekatan secara klasikal ataupun, memberikan contoh-contoh
yang menarik bagi murid-murid saya, Bu, ya. Memberikan contoh-contoh yang menarik bagi murid saya bahwa kegiatan praktikum itu tidak serumit yang mereka bayangkan. Karena praktikum IPA itu hal yang bisa dilakukan secara sederhana, alatnya pun mudah dan dapat diperoleh di sekitar sekeliling kita. Nah, untuk melakukan hal yang sederhana itu maka dibutuhkan kemauan yang kuat dari diri murid tersebut dengan membangun kesadaran diri tadi, Bu. Oke, bagus ya Bu Emi ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi itu, apa yang Bu Emi dapatkan? Eh, dengan kita berdiskusi istilahnya Bu ya ini ya, Ya. harapan saya ya eh, saya mendapatkan gambaran bagaimana melakukan perubahan terutama dalam kegiatan pembelajaran IPA yang berbasis praktik bersama murid-murid saya, Bu. Alhamdulillah Bu Emi ada rencana perubahan ya pembelajaran yang membuat siswanya itu menjadi aktif. Oke, saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabar dari Bu Emi setelah melakukan pendekatan individu bersama dengan murid-muridnya Bu Emi. Saya jadi tidak sabar Bu, ingin mendengarkan cerita-cerita dari Bu Emi mengenai rencana yang tadi Bu Emi jabarkan panjang itu ya Bu. Semoga rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu Emi nantinya akan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, amin. Terima kasih Bu Nisa sudah mendengarkan cerita-cerita saya ya dari awal, kemudian Bu memberikan penguatan terhadap saya sehingga saya itu saya itu merasakan punya gambaran Bu, ya lega istilahnya apa yang jadi unek yang ada di unek-unek saya bisa saya sampaikan Bu Anissa sehingga harapan saya bisa menciptakan perubahan Bu di sekolah saya terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan praktikum IPA. Iya Bu Emi, sama-sama ya Bu ya. Saya juga berterima kasih karena bisa berbagi pada Bu Emi semua unek-unek kita bisa jadi plong. Nih, terima kasih sekali Bu. Semoga eh, sangat bermanfaat sekali apa yang Ibu sampaikan bagi saya, memberikan pencerahan kepada saya. Saya merasa plong juga Bu eh, Iya, dengan sama-sama. kegiatan di malam hari ini. Nggih, nggih pun Bu. Terima kasih sekali atas waktunya, atas eh, saran juga apa yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat Sama-sama sekali Bu. bagi saya. Nggih. Ya, Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.